penambangan ilegal ini dicuci gitu supaya bersih. Hasil Jadi hasil tambang ilegalnya. Oke. Dan perusahaan pencucinya ada yang terkait dengan 02, ada terkait dengan 03, bahkan ada juga 01. Ada sekitar 18 politikus dari 15 partai yang mengumpulkan dana 1 triliun hingga 150 triliun Total ya. totally dari masing-masing orang itu yang diduga akan digunakan sebagai dana kampanye 2024 ini. Oke. Halo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Halus Politik bersama saya Raimundo Srikang. Tapi kali ini ada yang berbeda, pemirsa, karena saya tidak ditemani oleh Pram sama Husin karena mereka sedang sakit kau. Dan kali ini kami ditemani oleh Linda Trianita. Linda Trianita ini sekarang menjadi editor ya di tempo.co. Dan di sebelah kiri saya ada Erwan Hermawan. Erwan ini sekarang redaktur di Desk Investigasi dan Lingkungan ya, Wan ya. Di Investigasi dan Lingkungan majalah Tempo gitu. Jadi dua wartawan hebat yang kita hadirkan di episode kali ini. Karena nggak kaleng-kaleng nih bahasannya soal pendanaan kampanye politik. Pendanaan kampanye politik untuk edisi pekan ini. Dan sebelum masuk ke situ, terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah subscribe YouTube tempo.co, dan bagi yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe. Oke. Nah, sudah kita singgung nih, Lin, Wan, soal pendanaan kampanye politik. Karena pekan ini lagi rame tuh, Wan, Lin, soal temuan PPATK mengenai dana kampanye politik yang menyeret-nyeret gitu ya. Salah satu partai politik. Nah, sebenarnya kalau gue ikutin juga ya, itu kan kita juga ya, Tempo yang pertama kali, ya kan, mempublikasikan dan kemudian rame itu. Semua hampir semua media ya, kemudian mengikuti dan memfollow up berita itu. Dan Kak Linda ini yang dapat informasi awalnya itu gimana itu, Lin? Iya, jadi waktu itu sebenarnya kami udah agak lama ya dapat kasak kusuk mengenai adanya para politikus ini atau partai-partai itu mengumpulkan dana untuk diduga untuk kampanye gitu kan. Nah, terus kemarin gongnya itu waktu PPATK sudah mulai buka, dia kepala PPATK menyampaikan ada dugaan dana kampanye ilegal dari salah satunya tambang ilegal dan illegal mining dan macam-macam gitu kan. Terus kami ternyata juga punya data gitu, ada informan yang memberitahu ke kami bahwa salah satunya itu ini sudah kami dapatkan lama, itu bahwa dana itu berasal dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman kredit di BPR Jepara Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Nah, di situ nilainya cukup besar. Jadi ada 27 kreditur yang mengajukan pinjaman ke BPR di Jepara sana. Nilainya 102 miliar ya. Nah, dalam hampir waktu bersamaan itu 27 kreditur itu setelah mereka mendapatkan uang dari BPR, mereka hampir secara bersamaan menyetor dana itu ke individu MIAA itu sekitar 94 miliar, tapi sisanya dipakai untuk lain-lain, ada untuk beli motor dan lain-lain. Ada beli motor juga? Ada beli motor Harley dan lain-lain itu ada. Untuk keperluan pribadi ya? Ada. Oke. Mobil mewah? Enggak? Atau motor? Belum, motor aja salah satunya itu. Nah, dari MIAA itu kemudian masuklah siapa MIAA ini, diidentifikasi ternyata dia bertautan dengan politikus partai, salah satu partai yang partainya sekarang mengusung salah satu capres gitu kan. Nah, dari situ dia ternyata dari MIAA ini duit nggak hanya di MIAA, dialirkan lagi ke PT-PT, PT-PT tadilah itu yang berafiliasi dengan pengurus partai karena dia sebagai pemilik saham, komisaris, direktur seperti itu.
Siapa partai itu, Lin? Apakah bisa kita sebut? Kan sudah kita publikasikan, kan? Ya. Jadi dari 94, sekian miliar itu kan mengalir ke MIAA. Nah, dari MIAA itu mengalir ke beberapa PT. Ada PT BHN, PT ada beberapa PT lah ya yang bergerak di bidang pertanian, makanan dan lain-lain. Nah, setelah kita telusuri soal pangan lah ya ini kayaknya. Soal pangan. Nah, setelah kita telusuri data perusahaannya, pemilik sahamnya itu ada pengurus dari Partai Gerindra. Nah, dan selain dari pengurus perusahaan-perusahaan itu, ada juga yang mengalir ke koperasi Garuda Yaksa yang didirikan oleh Pak Prabowo. Jadi Prabowo Capres nomor urut 2 itu pendiri Koperasi Garuda Yaksa. Karena kita juga sudah mendapatkan penjelasan juga ya dari Ketua Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, yang membantah mengenai adanya transaksi tersebut ya. Dan penelusuran kita juga sudah cukup jauh tuh, Lin, mewawancarai dan menanyakan soal bagaimana sih posisi kredit modal itu ke petinggi bank BPR itu, BPR Jepara itu kan. Dan kita juga mewawancarai Dirut BPR Jepara itu ya, Lin Wan, dan dia mengatakan bahwa ada pengakuan soal penyaluran kredit itu kepada para debitur, tapi kepada wartawan kita gitu, Dirut BPR Jepara ini mengatakan bahwa tidak mengetahui latar belakang siapa kreditur yang mendapatkan penyaluran dana itu. Aneh ya. Sebenarnya itu kan sebenarnya temuan lama atau gimana sih, Lin? Itu? Kejadiannya itu 2022 sampai 2023 ini, jadi memang baru belakangan ini saja, bukan yang 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu seperti itu. Dan kabarnya ada beberapa informasi bahwa BPR itu ada isu bangkrut gitu, tapi ini kan perlu di cross check lagi. Dengan adanya kredit 102 miliar itu kan gede ya bagi BPR, betul, dan itu ke 27 entitas yang mengalir ke satu orang. Itu apakah memang itu sesuai dengan prosedur yang ada, itu juga perlu ditelusuri lagi. OJK perlu turun tangan dan Bawaslu atau penegak hukum lain, karena kabarnya bahan-bahan ini pun sudah diserahkan kepada KPK. Dan Pak Alexander Marwata kemarin kami minta reporter untuk konfirmasi bahwa Pak Alex sudah menerbitkan memo untuk ditindaklanjuti. Oke. Satu poin menarik adalah temuan PPTK soal illegal mining gitu ya. Nah, Wan, lu sebagai wartawan investigasi yang lama nih mengorek-ngorek soal bisnis tambang dan macam-macam. Kaitan antara dana kampanye politik dan bisnis tambang itu berkaitan erat atau gimana? Lu membaca dan temuan-temuan yang lu punya? Iya. Jadi memang kalau berbicara soal illegal mining sebetulnya sebelum kampanye pun sebetulnya sudah banyak illegal mining. Temuan saya selama meliput terkait dengan illegal mining semenjak dari 2021. Ya, begitu masif illegal mining itu, baik sebelum maupun sekarang selama illegal mining. Nah, yang perlu dijelaskan itu adalah terkait dengan illegal miningnya sendiri ya, pengertian illegal mining. Jadi selama saya meliput terkait dengan penambangan ilegal ini, ada dua kasus yang dikatakan sebagai penambangan ilegal. Yang pertama itu menambang di luar konsesi. Atau di antara konsesi, disebutnya penambang koridor ya. Kalau kita sebut itu pelakor. Penambang koridor. Nah, lalu kemudian ada penambang di dalam konsesi tapi tidak memiliki izin dari KLHK dan juga ESDM. Nah, itu yang disebut penambangan ilegal. Nah, di masa kampanye dan di sebelum kampanye pun sama-sama masif sebetulnya itu. Nah, yang menarik itu adalah modusnya bagaimana penambangan ilegal ini dicuci gitu supaya bersih. Hasil tambang ilegalnya. Dan perusahaan pencucinya ada yang terkait dengan 02, ada terkait dengan 03, bahkan ada juga 01. Jadi semua artinya sebetulnya penambangan ilegal itu tidak tidak terfokus pada satu paslon ya, tapi 3 paslon. Nah, modusnya itu adalah ketika kita menambang, misalnya di dalam koridor ya, itu otomatis kan tidak ada izin dan
ketika harus dijual itu memerlukan dokumen, maksudnya dijual ke smelter ya, memerlukan dokumen dari RKAB lah, kemudian dari KLHK lah. Nah, nikel ilegal misalnya nikel ilegal ini menggunakan dokumen perusahaan yang memiliki izin yang lengkap. Oke, ya. Baru bisa dijual, ke smelter. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memperjualbelikan dokumen. Jadi namanya dokumen terbang. Ya. Di semua konsesi itu hampir banyak. Maksudnya di Sulawesi, di Halmahera sama modusnya seperti itu. Yang terakhir di Konawe Utara itu ya. Yang terakhir di Konawe Utara. Yang ditangani kejaksaan itu. Yang itu namanya kerja Irwan. yang namanya PT Kabena Kromit Pratama. Kalau kita telusuri kan itu ada hubungannya dengan 02 kira-kira gitu. Tapi ya kira-kira seperti itu ya terkait dengan illegal mining, dan memang tidak hanya di masa kampanye, sebelum kampanye bersama. Dan kita sekarang juga lagi menelusuri terkait dengan hal itu juga ya. Bagaimana kaitannya illegal mining dengan dana kampanye yang sudah turun ke banyak lapangan dan menemukan ya lagi-lagi bukan hanya 02, bocorin dong. Spill dikit. Ya, ada juga misalnya yang dari 02 dan 03 juga yang melakukan penambangan ilegal, dalam artian gini, ilegal ini dia menambang di dalam konsesi, dia memiliki RKAB, dokumen RKAB dari Kementerian SDM, tapi anehnya tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Padahal salah satu syarat untuk mendapatkan dokumen RKAB itu harus ada izin pinjam pakai kawasan hutan dari KLHK. Jadi RKAB itu apa isinya? Satu kuota, misalnya si perusahaan ini dapat kuota sekitar kuota menambang ya 3 juta ton nikel. Nah, 3 juta ton nikel itu ada dalam dokumen RKAB itu, dan juga ada koordinatnya di mana yang harus ditambang gitu. Nah, itulah pentingnya RKAB. Nah, ini menariknya tidak ada gitu. Tidak ada IPPKH tapi ada RKAB. Nah, ini kan ajaib gitu loh. Berarti ada sesuatu di SDM kan, kira-kira kayak gitu. Dan kita sudah tanya juga ke konfirmasi ke KLHK, bener gak sih ada? Kita lagi cek katanya, kira-kira kayak gitu. Tapi sejauh ini kita cek cross check tidak ada IPPKH di sana. Dan itu ada di 02, ada 03 dan ya 01 juga. Artinya praktek-praktek semacam ini tidak mengenal siapa betul. Hampir di semua tidak hanya semua kandidat, tapi katakanlah semua tidak hanya semua, tapi sebagian politikus juga datang dari latar belakang pengusaha tambang gitu kan. Dan memang itu dana yang cepat kan ya. Kalau dari tambang itu kan berbeda misalnya dengan jualan lain. Ini cepat gitu loh. Terutama nikel misalnya gali, jual, angkut, kemudian ke smelter langsung bayar kan. Nah, itu kan cepat itu perputaran uangnya. Dan banyak sekali modusnya kira-kira. Yang menarik adalah dalam konteks semacam rilis PPATK ya, Lin ya, menyebut soal itu tadi praktik perbankan satu, terus kemudian illegal mining satu. Kenapa baru diungkap sekarang ya, Lin? Sebenarnya infonya gimana tuh? Mereka sudah menyerahkan beberapa waktu lalu ke penegak hukum, termasuk Bawaslu yang berkaitan dengan pemilu gitu kan, atau KPU sendiri barangkali. KPK, ke polisi. Cuma momentumnya sekarang lagi pemilu gitu, dan wartawan yang bertanya, ada nggak dana kampanye ilegal seperti itu? Dan akhirnya mereka mau nggak mau sebagai bentuk transparansi ke publik harus menyampaikan bahwa kami sudah bekerja, karena sifatnya PPATK memang intelijen ya, jadi financial intelligence ya. Jadi mereka nggak akan mungkin keluar sendiri gitu kan. Nah, dan memang gede sekali gitu, karena ada info lain lagi yang kita dapat ini, tapi kita masih berupaya mengejarnya, bahwa ada sekitar 18 politikus dari 15 partai yang mengumpulkan dana 1 triliun hingga 150 triliun totally dari masing-masing orang itu, yang diduga akan digunakan sebagai dana kampanye 2024 ini. Dan artinya apa? Dengan kapitalisasi atau modal yang begitu besar, itu pasti akan dipakai untuk mengkapitalisasi suara rakyat gitu kan. Jadi imbasnya ke sana. Nah, ini yang harus diperhatikan betul supaya demokrasi kita tetap terjaga. Nah, dalam konteks itu berarti kalau gua simpulkan, Lin, yang
100 sampai sekian ratus triliun itu kan untuk kepentingan caleg ya. Yeah. Nah, dalam konteks koperasi tadi dan BPR Jepara itu, apakah temuan yang lo dapet ini berkaitan dengan pemenangan calon presiden atau caleg atau gimana tuh? Ya karena sejauh ini yang kita dapat karena orang-orang yang ada di perusahaan itu juga politikus dan memang nyalon ya, memang berkelindan gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan bahwa ini untuk caleg saja, ini untuk pilpres saja karena mereka kan jadi satu kesatuan seperti itu. Oke. Dan mungkin kita perlu soroti juga kali ya, kenapa masalah dana kampanye politik ini selalu muncul di setiap pemilu ya kan, pemilu legislatif maupun pemilu presiden, dan kayaknya nggak cuma tahun ini aja ya nggak sih? Ini setiap pemilu terjadi. Setiap pemilu. Tapi kalau berbicara soal kenapa PPATK muncul setiap pemilu selalu muncul. Kalau Tempo kan tidak. Kalau kita kan tidak munculnya. Misalnya kita menulis tambang ilegal, bukan hanya pas waktu pemilu kan. Sebelum pemilu juga kita nulis tambang ilegal. Bahkan jauh sebelum pemilu. Artinya kita sangat concern betul terhadap dengan tambang ilegal ini. Dan memang hampir semua pemilik tambang itu terafiliasi dengan partai politik. Mau partai gurem, mau partai besar, pasti ada kayak gitu. Jadi ya begitulah, karena memang ya sekali lagi tambang terutama nikel dan batu bara itu sangat seksi gitu. Dan sumber duit cepat. Nah, itu yang paling menarik. Ya, kita beberapa kali lah kemana, ke Sulawesi dan terakhir ke Maluku. Ya mau PDIP, Gerindra, mau Nasdem, mau semuanya, hampir semua partai ada. Mau Golkar juga. Itu udah pernah kita udah pernah kita liput ya? Udah pernah liput dan akan kita liput lagi kan di edisi next lah, kita akan liput lagi terkait dengan hal itu dan juga bagaimana masifnya penambangan ilegal kemudian diekspor ke China dan ilegal juga dan Indonesia tidak mendapatkan apa-apa dari hal itu. Itu sempat diungkap gitu. KPK ya, 15 betul. juta. 5 juta. Oh, 5 juta. Dan itu kita punya data betul mulai dari bea cukai dari Cinanya, kemudian dari sininya juga dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita perdalam juga ya. Termasuk juga soal bagaimana nanti kan di zamannya Pak Jokowi ini, terutama di zamannya Pak Bahlil ini kan ada pencabutan IUP ya, baik di batu bara maupun nikel, baik di mineral maupun di batu bara ya. Nah ini menjadi potensi cuan yang luar biasa juga. Benar, Wan. Nah sekarang juga kan ada yang lagi dilelang, ada yang IUP-nya sudah dicabut, tapi kemudian hidup kembali di masa kampanye. Ini kan menarik. Maksudnya itu di masa-masa awal kampanye, bukan di masa kampanye ya, ya menjelang pemilu lah kira-kira. Nah ini kan menarik. Kita perlu telusuri kaitannya dengan ini. Dan ini yang kita lagi telusuri. Oke. Dan yang menarik adalah nyambung lu tadi, Wan, bahwa kenapa ini selalu muncul karena peraturannya juga nggak jelas, iya nggak sih? Ada pengaturan soal dana kampanye, tetapi menurut gue ya, kalau gue baca undang-undang soal mengatur dana kampanye dan pemilu, ya hanya sebatas pada misalnya soal rekening resmi, gitu kan? Ada batas atas sumbangan, gitu kan? Tapi kita tahu bahwa prakteknya ada banyak rekening-rekening yang nggak resmi, Tolin, kan? Ya kan? Rekening-rekening yang nggak resmi yang barangkali, dan gue yakin itu tidak dilaporkan ke KPU sebagai penyelenggara. Ada rekening yang dilaporkan sebagai rekening resmi, tapi ada juga rekening-rekening lain yang tidak dilaporkan, yang pasti dipakai untuk pendanaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, deklarasi soal siapa penyumbang dana kampanye itu, gitu kan? Ada orang atau pengusaha atau siapapun lah yang mungkin berani atau mau namanya diungkap, dicantumkan ke publik sebagai penyumbang partai A, gitu kan, atau paslon X dan seterusnya. Tapi gue yakin ada banyak sekali pengusaha-pengusaha, gitu kan, cukong-cukong yang di balik di balik layar tuh atau di bawah meja kemudian mereka menyumbang. Jadi poin gua adalah soal akuntabilitas dan transparansi yang nggak pernah
beres itu diselesaikan untuk mengatur dana kampanye. Kalau kita berkaca pemilu 2019, kita melihat dari dokumen KPU ya, siapa penyumbang misalnya 01 di waktu itu 02, itu banyak bukan hanya perusahaan, banyak asosiasi misalnya golf, asosiasi nyumbang. Nah itu kan tidak bisa kita tracking ya siapa dan siapa anggota siapa asosiasi anggotanya itu. dan siapa yang menyumbang. Nah itu yang menjadi problem juga kan. Jadi memang ada problem tidak transparansinya di situ. Tapi sebenarnya mereka secara aturan sudah ada auditornya gitu tapi tidak lagi-lagi tidak dijalankan dengan baik. Jadi praktek implementasi aturan itu sendiri, dan jangan lupa Lin, auditor kan juga bisa kita yang nunjuk gitu kan. Ya kan? Auditor bisa kita yang nunjuk kan. Jadi sesuai kita pengen hasilnya seperti ini dan seterusnya kan, itu yang menjadi loophole atau lubang besar dalam konteks dana kampanye itu. Gitu. Nah, gue tertarik sebenarnya dengan kasus BPR Jepara itu ya, karena rame banget dan lu yang nemuin apa sih yang dibocorin narasumber kita ke lu terkait penggunaan dana kredit itu, dan sudah sejauh apa penelusuran narasumber lu nih yang dibocorin ke lu nih? Jadi mereka kan pakai modus underlying dengan meminjam 27 nama tadi kan. Nah, dari 27 nama tadi uangnya ditarik, dikumpul oleh mereka, terus digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada juga yang tadi aku sebut untuk beli Harley, ada juga beli mobil ternyata setelah saya mengecek data lagi untuk beli Fortuner. Terus mereka juga menggunakan duit pinjaman ini untuk pembelian aset untuk kepentingan partai dan kepentingan pengurus partai. Jadi kalau dibilang mungkin tadi sudah ada konfirmasi, mereka mengklaim bahwa ini tidak terkait dan sudah sesuai prosedur, tapi kalau pembelian aset terkait dengan kebutuhan partai dan kepentingan pengurus partai itu kan bisa menyerempet ke dana kampanye ilegal ujungnya seperti itu. Iya. Itu BPR itu milik pemerintah atau BPR itu milik perusahaan daerah Jepara, Pemda Jepara. Milik Pemda. Oh, gitu. Bupatinya partai mana? Nah, begini, dalam konteks Jepara ini memang mereka sedang di-PJ kan. Gitu, di PJ kan sejak akhir tahun 2022. Iya. Gitu, dan ketika proses transaksi yang ditemukan oleh narasumber kita itu terjadi ketika masa-masa PJ itu memerintah. Gitu. Di situ. Yang menarik adalah bagaimana bantahan juga Gerindra ya, dan juga Bawaslu ya, Lin ya. Iya. Sebenarnya datanya lengkap atau enggak sih? Karena Bawaslu kan bilang tidak ada nama, tidak detail gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih itu? Nah, ini Bawaslu yang perlu dipertanyakan ya. Karena mereka bilang kami tidak menyebut Koperasi Garuda Yaksa. Memang secara wawancara dengan Tempo, mereka tidak menyebut nama Garuda Yaksa, tapi mohon dicek lagi bapak-bapak komisioner dan pejabat di sana dari dokumen-dokumen yang mereka miliki itu apakah Garuda Yaksa ada apa enggak gitu. Dan di KPK, lembaga penegak hukum lain kan juga sudah memperoleh data itu gitu. Jadi memang kepada Tempo dia tidak spesifik menyebut Garuda Yaksa, tapi dalam dokumen itu secara faktanya apakah ada nama Garuda Yaksa apa tidak, ya mereka buka-bukaan saja. Iya. Yang jelas informasi yang kita pegang itu hampir mirip-mirip lah data dan informasinya dengan yang diserahkan kepada penyelenggara pemilu ya. Pemilu dan penegak hukum. Wah, menarik. Jadi kita tunggu juga tuh follow up dari penyelenggara pemilu kayak apa nih. Betul. Di luar aktivitas perbankan, seperti yang udah kita bahas tadi ya, Lin, Wan, dan juga penambangan gitu. Kayaknya kita udah beberapa kali tuh kan, terutama lu ya, yang liputan soal bagaimana sumber-sumber ekonomi yang lain itu dipakai untuk pendanaan politik. Nah, gimana temuan lu apa aja tuh, Man? Iya, sebetulnya ya kalau untuk pendanaan politik bukan hanya dari sektor tambang saja, tapi misalnya ekspor impor, produk hortikultura dan lain-lain ya, banyak sekali gitu loh yang menjadi pendanaan politik ya. Misalnya ada di bawang putih, lalu kemudian di mana buah-buahan, lalu kemudian di banyak tempat lain. Dan seperti yang kita tahu, Kementerian Perdagangan itulah ada dua kementerian, terutama untuk produk hortikultura ya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
Nah, kalau kementerian dan penentunya itu adalah Kementerian Perdagangan. Dan Kementerian Perdagangan sekarang adalah menterinya adalah dari Partai politik. PAN, kan, ya? PAN. Nah, Pak Julhas ini yang sekarang lagi rame ya, Pak Iya, Julhas lagi ini rame. dibahas. Yang katanya tahiyat begini. Betul. Dan kita beberapa kali mendapat informasi begitu powerful ya di sana, dan bisa ya ada banyak lah kroninya yang dalam tanda petik itu bermain terkait dengan izin impor semua produk ya, termasuk juga produk hortikultura. Nah, kalau dalam konteks produk-produk komoditi kayak gitu, modusnya apa, Wan? Apakah izinnya atau apa yang menjadi sumber cuannya itu, Wan? Biasanya modusnya itu menahan ini namanya apa, surat izin impor ya, PI ya, persetujuan impor. Jadi seharusnya dalam aturan itu misalnya itu dalam 2 hari itu sudah ada keputusan, ditolak atau diterima. Ini enggak, ngambang, malah sampai misalnya ada yang sampai 2 minggu dan lain-lain. Nah itu tuh penahanan itu. Nah penahanan itu menurut teman-teman pengusaha yang mengurus perizinan impor Yang pernah kita temuin ya? yang kita temui, itu memang salah satu sinyalemen untuk segera menghadap, lalu kemudian Setor. dalam bentuk ya bernegosiasi lah, kira-kira kayak gitu. Nah di produk-produk misalnya di produk-produk hortikultura itu setorannya itu yang diminta itu antara 1.000 per kilogram sampai 2.000 per kilogram. Itu emang dari dulu begitu sampai Dari sekarang dulu tidak berubah sebetulnya ya? tidak berubah. Jadi memang sejak ya memang seperti itulah kalau di ekspor impor ya dari dulu, bukan hanya era sekarang, tapi sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Kuota bisa nggak, Wan? Iya, di kuota juga ya. Gimana kalau kuota, apakah beda dengan yang izin tadi, atau ada modus lain dan barangkali cuannya lebih gede, atau kalau kuota gimana? Sama saja sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau di produk misalnya dulu di daging sapi kan ada kuota, sekarang tidak ada kuota. Karena memang meskipun tidak ada kuota tetap ada kayak gitu. Apalagi ada kuota. Dulu di zaman menterinya waktu masih zaman PKS itu kan ada kuota ya. Di Kementerian Pertanian ya? Di Kementerian Pertanian ada kuota. Nah, di situ banyak cuan juga. Sekarang dilepas juga sama juga karena core-nya ada di Kementerian Perdagangan, di persetujuan impor tadi. Kemudian di produk lain misalnya di daging kerbau, kira-kira gitu. Di daging kerbau ini kan juga yang paling powerful yang mendapatkan izin impor itu adalah Bulog kan ya. Tetap saja persetujuan impornya itu harus disetujui oleh Kementerian Perdagangan kayak gitu, dan dimainkan juga. Dimainkan juga kira-kira gitu. Dan itu dalam tanda petik dimonopoli lah oleh Bulog ya untuk daging kerbau itu satu. Dan di bawah Bulog inilah yang paling menarik ini siapa? Distributornya kan. Nah, ini yang paling penting. Kita sudah menulis berkali-kali kan ada Partai Suri kan kayak gitu. Dan ini yang ada kaitannya dengan pengusaha besar lah di Indonesia yang punya pengaruh di mana kancah politik Indonesia yang berkali-kali mensu kita. Iya. Tapi sebenarnya bagaimana kaitan antara sumber-sumber cuan itu ya, Linwan, dengan aktivitas partai politik? Apakah misalnya yang gue maksud adalah apakah dari cuan-cuan dari misalnya ekspor impor itu dan macam-macam itu kemudian langsung mengalir ke partai atau gimana tuh biasanya tuh? Rasanya sih tidak langsung ke partai ya, pasti person ke person. Sejauh ini kita belum menemukan, belum ya, karena memang kita tidak memiliki resort sampai ke sana ya, kecuali misalnya ada lembaga di sana di Juanda sana yang PPATK ya yang bisa mengetrek ke sana. Cuma memang dari narasumber yang kita peroleh tidak langsung ke partai, tapi ke individu-individu, di mana individu-individu inilah yang kemudian menggunakannya untuk kepentingan partai, untuk kepentingan politik ya, kira-kira kayak gitu. Operasional ya. Gitu. Nah, Lin, lu kan lama juga nih liputan di Des Hukum ya, dan pasti dapat informasi juga soal bagaimana dana-dana semacam ini datang dari tidak hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri. Lu punya info apa nih, bocorin? Tadi yang udah aku spill tadi di awal-awal itu yang ada 15 dari politikus dari 15 partai yang mengumpulkan pundi-pundi itu yang 1 triliun sampai 150 triliun itu sumbernya dari berbagai macam, salah satunya
selain yang disebutkan Erwan dari tambang dan lain-lain, itu dari luar negeri juga. Itu ada yang masuk untuk para politikus ini. Nah, itu kan dana-dana yang terdeteksi lewat transaksi ya, rekening dan lain-lain gitu. Nah, pasti banyak lagi data yang atau dana yang bersumber dari tidak lewat rekening tapi bisa cash gitu kan. Nah, ini maksud aku temuan-temuan ini hanya bongkahan gunung es saja di permukaan saja. Sebenarnya yang di bawah itu akan jauh lebih besar lagi gitu. Dan ini itu dari yayasan atau gimana? Maksudnya dari luar negeri itu dalam bentuknya orang per orang atau ya, bisa lembaga? orang per orang, lembaga atau perusahaan, bisa di modusnya berbagai macam gitu. Nggak hanya satu modus supaya mereka kan juga orang cerdik kan, bukan orang polos yang masukkan dana gitu langsung kan nanti bisa ketangkap kalau kayak gitu. Dan yang menarik kenapa pendanaan semacam ini tumbuh subur karena ini berkaitan dengan ini juga Lin, perebutan pengaruh. Jadi perebutan pengaruh di internal partai, ya kan. Semakin besar resources yang lu punya, semakin penting pengaruh yang lu dapat gitu, di internal partai begitu kan. Karena ya kita udah tahu siapa sih orang-orang penting di partai-partai kecil, partai-partai besar itu kebanyakan profilnya adalah para pengusaha gitu kan. Dan kita sudah berkali-kali tuh melakukan liputan dan bagaimana background bisnis mereka dan misalnya bagaimana mereka misalnya masuk ke dalam Panama Papers itu kan. Banyak banget tuh kan menyembunyikan aset ya kan, transaksi di perusahaan-perusahaan cangkang di negara-negara negara-negara suaka pajak gitu kan. Dan ya ini perebutan pengaruh juga. Lu punya resources besar, sumber daya besar, modal besar, di situ lalu semakin penting lu peran lu di situ. Sebenarnya Tempo udah liputan banyak sekali ya mengenai dana-dana ilegal, mengenai penggunaan perusahaan cangkang di luar negeri atau dari tambang dan lain-lain, tapi itu masih tumbuh subur gitu. Dan kita sebenarnya perlu dorong juga ya KPU, Bawaslu, PPATK juga, kepolisian, kejaksaan, KPK gitu kan. Ya untuk serius mengusut misalnya temuan seperti halnya di kasus Jepara ini kan. Tanpa ada penegakan hukum yang memadai, gua rasa ya ini akan terus berulang di setiap pemilu gitu kan. Wan, gue mau nanya dari teman-teman lo tambang ilegal dan lain-lain, nikel, batu bara nih, ada pola atau keunikan tertentu nggak sih kesamaan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ini gitu? Ya kalau misalnya terkait dengan nikel ya, bukan yang ilegal ya, dari terutama yang perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kawasan industri smelter, perusahaan-perusahaan smelter yang ada di kawasan industri baik itu di Weda maupun di Morowali, itu ada yang unik gitu loh. Ada satu fakta di mana semua itu berkantor di satu gedung yang mewah sekali di kawasan Kuningan. Dan gedung itu kalau tidak salah diresmikan 2000 berapa ya? Apa masalahnya pejabat dia dimiliki salah satu yayasan, dimiliki oleh yayasan salah satu pejabat, salah satu pejabat yang sangat berpengaruh di Republik ini. Waduh, gawat. Dan hampir semuanya berkantor di situ. Jadi ketika saya tanya misalnya ke investor asing, ketika saya bertemu gitu, investor asing, kenapa sih di situ? Ya gimana ya katanya? Ya memang diarahkannya ke situ, kira-kira kayak gitu. Nah ini kan padahal ada banyak gitu ya. Kantor lain di Jakarta banyak sekali gedung-gedung menjulang mewah. Dan rasanya mungkin bisa lebih murah. Ini kan di kawasan Kuningan, kira-kira kayak gitu yang kawasan jantung, elit ya, elit jantungnya bisnis Jakarta kan. Kayak gitu. Kira-kira itulah ada fakta yang unik di situ. Dan ini yang perlu kita elaborasi juga nanti. Oke. Cukuplah, banyak sih bocoran kita soal dana kampanye ini, Wan Lin ya. Tapi lu berdua dan kita juga ini pasti masih mendalami ya, dan pasti akan jalan terus nih. Pasti itu ya demi kan? Indonesia. Iya, mantap. Demi publik, demi republik, seperti jargon Tempo. Siap. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa dengerin juga di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Bye.